Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Ibu Rusdairawati selaku dosen pembimbing kami yang selama ini dengan sabar dan penuh semangat membimbing selama proses penyusunan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Vera Christina Sitorus dengan NIM 4122101082 dari Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Jurusan Manajemen Bisnis kelas C pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Konten Marketing, Instagram, dan Electronic Word of Mouth atau IWOM terhadap keputusan pembelian pada Joybags Batam. Adapun proposal ini disusun untuk memenuhi syarat pengajuan penelitian dan laporan riset. Baiklah, yang pertama mengenai latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi digital mengubah gaya hidup dan perilaku masyarakat, termasuk strategi pemasaran yang kini memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan electronic word of mouth atau IWOM untuk mempromosikan produk. Di Kota Batam yang berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan industri makanan menjadi salah satu produk yang sangat dipengaruhi oleh pemasaran digital. Joy Bingsu Dessert Cafe Batam dengan 15,800.000 pengikut di Instagram telah berhasil menarik perhatian konsumen melalui konten visual menarik dan ulasan positif yang meningkatkan visibilitas dan reputasi kafe. Namun pemahaman tentang sejauh mana konten marketing Instagram dan Iwo mempengaruhi keputusan pembelian di kafe ini masih terbatas. Selanjutnya ada pun mengenai rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh konten marketing di Instagram terhadap keputusan pembelian makanan pada Joybags Batam, dan bagaimana pengaruh electronic word of mouth atau IWOM di media sosial terhadap keputusan pembelian makanan pada Joybags Batam. Lalu ada pun tujuan penelitiannya, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konten marketing di Instagram dan electronic word of mouth atau IWOM terhadap keputusan pembelian makanan di Joy Bingsu Dessert Cafe Batam. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur pemasaran digital, dapat menjadi panduan praktis bagi bisnis makanan di Kota Batam dalam meningkatkan strategi pemasaran untuk lebih efektif dengan memperbaiki kualitas konten Instagram dan memaksimalkan interaksi positif dalam IWOM serta membantu meningkatkan daya saing, penjualan, dan loyalitas konsumen. Adapun batasan masalahnya, yaitu penelitian ini memfokuskan pada pengaruh konten marketing Instagram dan electronic word of mouth atau IWOM terhadap keputusan pembelian di Joybags Batam, melibatkan pelanggan yang telah mengunjungi Joybags dan mengikuti akun Instagram @joybags. Penelitian ini menganalisis persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terkait dampak kedua faktor ini dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Namun studi ini tidak mencakup wilayah di luar Kota Batam dan tidak mendalami variabel lain seperti harga, kualitas produk, dan faktor demografis untuk menjaga fokus pada pengaruh konten marketing Instagram. Selanjutnya ada mengenai kajian literatur yang saya gunakan pada penelitian ini. Ada 4 kajian literatur utama yang saya gunakan, yang dimana kesamaan dari keempatnya sama-sama membahas mengenai media marketing Instagram dan menganalisis electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian yang digunakan pada keempat artikel ini juga menggunakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya mengenai kajian teori. Kajian teori yang melibatkan tentang konten marketing, electronic word of mouth, Instagram, dan keputusan pembelian. Konten marketing adalah strategi pemasaran untuk konten bernilai. IWOM atau electronic word of mouth adalah informasi yang beredar melalui internet. Media sosial Instagram adalah platform media sosial dan keputusan pembelian adalah proses pemilihan alternatif berdasarkan kebutuhan. Lalu mengenai pengembangan hipotesis. Adapun hipotesis penelitiannya yang pertama ada H1, digunakan konten marketing Instagram diduga konten marketing Instagram berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Joybags Batam. H2 atau hipotesis 2-nya, diduga electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Joybags Batam. Dan H3-nya, konten marketing Instagram dan electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Joybags Batam. Lalu selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama mengenai operasional variabel pengukurannya, di mana variabel dependensinya yaitu merupakan keputusan pembelian makanan di Kota Batam. Lalu mengenai variabel independen atau X. Ada dua, yang pertama konten marketing Instagram X1 dan electronic word of mouth sebagai X2. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik untuk analisis statistik. Adapun jenis dan sumber datanya menggunakan sumber primer dan sekunder.
Untuk primer, data berasal dari responden melalui kuesioner, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait. Selanjutnya mengenai waktu, lokasi, dan objek penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di Kota Batam dengan objek penelitian pelanggan Joybags yang telah membeli dan mengikuti akun Instagram Joybags. Lalu ada teknik penetapan jumlah sampel, di mana sampelnya menggunakan 100 responden, dipilih menggunakan teknik rumus Lovin dari populasi 15.800.000 pengikut. Selanjutnya mengenai teknik penarikan sampel menggunakan propulsive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Yang pertama ada analisis datanya meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, multikolinearitas, heterogeneisitas, normalitas, analisis regresi, linear berganda. Dan uji hipotesisnya ada uji F untuk pengaruh secara serentak, uji T untuk pengaruh secara parsial, koefisien korelasi, dan determinasi. Adapun ini merupakan akhir dari presentasi proposal saya, dan berikut merupakan link dari referensi keempat artikel yang saya gunakan sebagai artikel utama. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian, terima kasih.